Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ummatihi ajmain, amma ba'd. Alhamdulillah, kita selalu bersyukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita begitu banyak nikmat sehingga kita masih senantiasa untuk merasakan nikmatnya. Salawat serta salam tak lupa pula kita kirimkan kepada junjungan besar kita yakni Nabiullah Muhammad SAW. Allahumma shalli alaihi. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya selaku mahasiswa bernama Muhammad Hussein Syarif akan menyampaikan materi yang telah diberikan oleh dosen pengampu dari mata kuliah studi kitab hadis. Adapun materi yang telah diberikan oleh dosen pengampu kepada saya yakni Musnad Imam Asy-Syafi'i. Jadi pembahasan yang ada dalam Musnad Asy-Syafi'i yang pertama itu biografi Imam Asy-Syafi'i. Nama lengkap Imam Asy-Syafi'i adalah Abdullah Muhammad bin Idris bin Abbas bin Utsman bin Syafi'i bin As-Sabih bin Ubaid bin Abdul Yazid bin Hashim bin Al-Muttalib bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fair bin Malik bin Al-Nadr bin Kinanah bin Kuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudar bin Nazar bin Ma'ad bin Adnan Ibnu Am Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Qurashi Al-Mutallibi Asy-Syafi'i Al-Hijazi Al-Makki. Imam Asy-Syafi'i dilahirkan pada tahun 150 Hijriah di Gaza, di tengah-tengah keluarga miskin di Palestina, sebuah perkampungan orang-orang Yaman. Ia wafat pada hari Kamis malam Jumat setelah salat maghrib pada bulan Rajab tahun 204 Hijriah pada usia 54 tahun. Makamnya terkenal di dunia Islam yaitu Syar'i Syafi'i di kota Kairo, Mesir. Adapun karya-karya beliau, yang pertama Ar-Risalah, Al-Hujjah, Al-Um, Mukhtasar Al-Buwaiti, Mukhtasar Ar-Rabi, Mukhtasar Al-Muzanni, Risalah fi Bayan Al-Nasikh Al-Mansukh, Ahkam Al-Quran, Ikhtilaf Al-Hadis, Al-Ma'ali Al-Khabir, Al-Fiqh Al-Khabir, Kitab Al-Sunan, Kitab Al-Asma wal Jami' Muzanni Al-Khabir, Jami' Muzanni Al-Saghir, Al-Qassama, Qital Ahli Al-Baghi, Musnad Al-Imam Asy-Syafi'i, Ibtal Al-Istisan, Istiqbal Al-Qiblatain, Al-Jizya, Al-Qiyas. Kemudian metode penulisan kitab dari Musnad Imam Asy-Syafi'i yaitu yang pertama dalam penyusunan kitabnya hanya dengan menyebutkan hadis-hadis yang berdasarkan tertib para sahabat. Namun ketika kemudian disusun ulang oleh Imam Al-Sindi, kitab ini menjadi suatu kitab yang tersusun berdasarkan susunan kitab tematik fikih. Kemudian metode yang kedua yaitu hadis-hadis al-musnad. Dikatakan bahwa hadis-hadisnya tidak teratur antara sebagian yang satu dengan yang lain, tidak saling mengikuti. Setiap hadis tidak bisa dipahami mengapa Al-Imam Asy-Syafi'i mengeluarkan hadis tersebut untuk suatu arti sementara hadis tersebut mengandung arti lainnya, sehingga akan diduga bahwa beliau mengeluarkannya untuk suatu arti yang bukan arti sebenarnya dari pentakhrijan hadis tersebut. Kemudian yang ketiga, Al-Imam Asy-Syafi'i menggabungkan antara sebagian pembahasan fikih dalam pembahasan yang semestinya disusun secara independen. Contoh Al-Asyribah wa Fadlail Quraisy. Kemudian yang keempat, sebagian bab-bab fikih memuat hadis-hadis yang tidak berkaitan dengannya. Kemudian metode penulisan kitab yang kelima yaitu ada beberapa hadis yang diulang-ulang untuk suatu faedah. Misalnya, ia diriwayatkan secara mursal lalu diriwayatkan secara mausul. Terkadang ada yang disebutkan secara ragu-ragu lalu tidak ragu-ragu. Kemudian komentar ulama terhadap Musnad Imam Asy-Syafi'i. Yang pertama, Abu Salamah bin Abdurrahman bin Auf bin Abdul Manaf Al-Zuhri Al-Madani, wafat pada 94 sampai 104 Hijriah. Malik bin Anas berkata, ia adalah termasuk orang ahli ilmu. Ibnu Sa'ad berkata, ia seorang tasiqah, faqih, banyak meriwayatkan hadis. Abu Zur'ah menilai sebagai orang yang tasiqah. Ali bin Al-Madini, Ahmad ibnu Ma'in,
Abu Hatim, Yakub bin Syaibah, dan Abu Daud mengatakan bahwa ia meriwayatkan hadis dari bapaknya secara mursal. Kemudian komentar ulama yang kedua yaitu Ishaq bin Abdullah bin Abi Talha, Zaid bin Sahal al-Ansari, al-Najari, al-Madini, Ibnu Ma'in nilai tasiqah hujjah, tokoh terpercaya dan dapat dijadikan pegangan. Abu Zur'ah, Abu Hatim, dan An-Nasai menilai tasiqah. Maybe enough discussion today. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.